Benih lobster, komoditas kecil yang sering disebut sebagai emas biru, telah lama menjadi incaran utama sindikat kejahatan internasional. Dengan permintaan yang sangat tinggi di pasar Asia, terutama Vietnam, Tiongkok, dan Singapura, benih lobster Indonesia memiliki nilai ekonomi yang fantastis. Bisnis ilegal ini menawarkan keuntungan berlipat ganda, mendorong para pelaku untuk mengambil resiko besar demi meraup pundi-pundi rupiah di pasar gelap. Fenomena ini tidak hanya merugikan negara secara materi, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut yang menjadi tumpuan hidup banyak masyarakat pesisir Indonesia. Penyelundupan dan perdagangan ilegal benih lobster kini semakin marak. Benih hewan ini memiliki siklus hidup unik yang sulit untuk dibudidayakan karena sangat bergantung pada penangkapan langsung dari alam. Oleh sebab itu, benih lobster dari perairan Indonesia yang terkenal kaya akan keanekaragaman hayati menjadi target utama. Para sindikat ini tidak segan menggunakan berbagai cara licik, mulai dari menyembunyikannya di dalam koper hingga memanfaatkannya sebagai barang titipan yang disamarkan dalam kargo ekspor lain. Untuk melindungi kekayaan alamnya, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi ketat. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menjadi landasan bagi semua peraturan di sektor perikanan. Kebijakan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 yang mengatur lapangan pembatasan penangkapan, pengelolaan benih lobster, larangan ekspor, hingga perizinan budidaya benih lobster. Kebijakan ini bertujuan ganda, menjaga populasi lobster di alam agar terus lestari dan tidak punah, serta memberikan kesempatan bagi industri budidaya lobster dalam negeri untuk berkembang. Para nelayan dan pengusaha perikanan lokal dapat berinvestasi dan mengembangkan sentra-sentra budidaya lobster yang modern dan berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya akan membuka lapangan kerja baru, tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis yang legal, aman, dan menguntungkan bagi bangsa. Tanpa regulasi ini, penjarahan sumber daya laut di Indonesia akan sulit dibendung. Dasar hukum yang kuat juga menjadi landasan bagi aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan Bea Cukai, untuk melakukan penindakan. Setiap pelaku yang terbukti melakukan penyelundupan benih lobster dapat dijerat dengan undang-undang yang berlaku, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang tidak sedikit. Regulasi ini secara eksplisit melarang ekspor benih lobster dalam bentuk apapun, kecuali untuk tujuan budidaya di dalam negeri dengan izin khusus. Namun potensi keuntungan yang besar membuat para pelaku penyelundupan tidak pernah berhenti mencari celah. Data dari berbagai penindakan menunjukkan bahwa kasus penyelundupan benih lobster terus terjadi dari tahun ke tahun dengan jumlah yang bervariasi. Berbagai media kerap memberitakan penangkapan benih lobster yang mencapai jutaan ekor dalam sekali operasi. Angka-angka ini menjadi bukti nyata bahwa ancaman ini masih ada. Pada tahun 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat ada 21 kasus penyelundupan yang digagalkan dengan total 896.238 ekor benih lobster. Di tahun 2021, penyelundupan yang digagalkan meningkat menjadi 66 kasus dengan jumlah benih 4.757.806 ekor. Kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 190,31 miliar rupiah. Tahun 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Polri bersama-sama menggagalkan penyelundupan 34.472 ekor benih-benih lobster senilai 3,9 miliar rupiah yang hendak dikirim ke Singapura melalui Bandara Soekarno-Hatta. Tahun 2024, 8 upaya penyelundupan berhasil digagalkan. 3 diantaranya terjadi di Jambi dengan 982.025 benih lobster senilai lebih dari 147,3 miliar rupiah berhasil diselamatkan. 2 kasus lain diungkap di Batam dengan nilai kerugian negara mencapai lebih dari 48 miliar rupiah.
serta satu kasus penyelundupan 151.000 ekor benih-benih lobster di perairan Bintan yang diungkap oleh Bareskrim Polri. Sedangkan pada tahun 2025, setidaknya 2 kasus terungkap. Bakamla menggagalkan penyelundupan 60.000 ekor benih-benih lobster di perairan Kepulauan Seribu dengan nilai 1,05 miliar rupiah pada 11 Maret lalu. Selain itu, Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil membongkar penyelundupan 710.770 ekor benih-benih lobster ilegal tujuan Vietnam, senilai lebih dari 38 miliar rupiah. Hingga saat ini, upaya penindakan terus dilakukan secara intensif. Modus operandi yang digunakan juga semakin canggih, membuat aparat harus terus meningkatkan strategi dan pengawasan. Kerugian negara dari potensi pajak dan ekspor yang legal bisa mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, belum termasuk dampak kerusakan lingkungan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, penanganan kasus penyelundupan benih lobster harus menjadi prioritas. Sinergi antara kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bea Cukai, dan TNI AL menjadi kunci utama. Upaya ini tidak hanya sebatas penangkapan, tetapi juga harus menyentuh akar masalahnya, yaitu jaringan sindikat internasional. Negara bisa kita selamatkan dari potensi kerugian 38 miliar rupiah. Dengan nilai ekonomis harga satu benih lobster kurang lebih 54.000